Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal munaffisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun, subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram min yaumina hadha ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para asatizah, para bini sepuh, tokoh masyarakat, para bapak-bapak haji, wabil khusus ketua DKM Masjid Jami As-Sa'adah Al-Mukarram Al-Ustadz Usnadi beserta seluruh pengurus Masjid As-Sa'adah, berikut para imam, bilal, muazzin dan marbot, wabil khusus pula Bapak RT, Bapak RW, wabil khusus pula para donatur, para dermawan yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk masjid dan untuk pengajian ini, khususnya Bang Samsul dan yang lain-lain yang tidak saya sebut namanya. Mudah-mudahan semuanya kita ini diberikan selalu sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah serta barokah untuk bekal ibadah dan bisa sedekah. Memasuki 2023, kita semakin taat ibadah dan selalu istiqomah. Anak-anak kita, keluarga kita soleh dan solehah, semuanya rajin ibadah dan rajin sedekah, amin ya rabbal alamin. Tadi hadisnya udah dibaca sama pembawa acara, itu job ustad itu dicolok sama dia. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Kita masuk sudah di 2023. Hakikatnya berkurang, zohiriahnya bertambah. Tapi buat orang-orang mukmin, umur adalah sesuatu waktu yang tidak akan pernah dia melakukan kerugian, karena selalu diisi dengan iman dan amal soleh. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia betul-betul berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali mereka yang memasuki 2023 imannya semakin kuat, semakin banyak amal kebaikannya, wa tawassaw bil haqqi, selalu mengajak, mengingatkan untuk dirinya, untuk istrinya, keluarganya, tetangga-tetangganya, sahabat-sahabatnya, untuk tetap berada pada jalan kebenaran, untuk tetap berada di jalan kesabar. Orang-orang semacam inilah mau tahun berapa juga dia mah nggak ada ruginya, nggak ada suenya, nggak ada sialnya, untung terus menerus, amin. Mudah-mudahan kelompok orang ini termasuk kita semua. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang mengaku beriman, senantiasa kudu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dengan takwa itu, dengan rasa takwa itu, kamu tinggalkan tahun 2023, kamu masuki 2020. Kamu tinggalkan 2022, kamu masuki 2023. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Menjadilah kamu masing-masing diri sibuk mengoreksi kekurangan kesalahan pribadi masing. Itu yang benar. Jadi orang-orang yang beriman, yang dia takut kepada Allah akan siksa kubur, siksa neraka, dia dalam memasuki tahun demi tahun berikutnya yang dia lakukan apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sibuk dirinya untuk menghitung-hitung berapa banyak dosa yang saya perbuat. Satu. Kemudian berapa banyak amal ibadah yang sudah saya lakukan. Berapa banyak dari harta kekayaan yang dititipkan kepada saya, kemudian saya sedekahin untuk janda, untuk duda. Duda miskin itu kasih duit, kasihan. Kalau perlu patungan rame-rame supaya kita kawinin. Ya kalau ada yang mau nggak apa-apa. Iklan. Kemudian sudah berapa banyak daripada sedekah, infak yang kita keluarin, kemudian kita timbang-timbang banyak ikhlasnya apa riyaknya gitu. Itu tuh yang disebut wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian sholat kita, apakah lebih banyak karena Allahnya apa karena sesuatunya? Sebagai DKM masjid, sebagai imam masjid, sebagai pengurus masjid, apakah nanti sesudah enggak jadi DKM dia masih rajin enggak ke masjid? Halo. Sekarang Ustadz Kusnadi masih jadi DKM, rajin dia ke masjid, datang paling awal. Untuk nanti mengetes keistiqomahannya dan keimanannya sesudah enggak jadi DKM, datang lebih awal apa pas ajan baru datang? Apa pas qomat baru nyampe? Insya Allah tidak demikian. Karena tanpa kita sadari, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, walaupun lisan kita dalam tiap-tiap waktu sholat 5 waktu, berapa kali kita janji sama Allah? Johor janji, asar janji, 5 kali janji ya. Kalau ditambah dengan sholat-sholat sunnah, itu lebih daripada 5 kali janji. Janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat saya, ibadah saya, hidup saya dan mati saya persembahkan hanya untuk Allah, Tuhan penguasa alam jagat raya. Makanya nih bapak-bapak yang kagak jadi apa-apa beruntung pak, dibanding jamaah lain yang jadi apa-apa di sini, beban ini. Bapak-bapak yang kagak jadi imam, yang kagak jadi ketua DKM, bersyukur sama Allah, bersyukur. Bapak rajin ibadah, nggak ada embel-embel di sini, betul kagak? Betul nggak? Ini maaf DKM ya.
Maaf yang pada punya jabatan. Sebab kadang-kadang kenyataannya juga begitu. Pergantian DKM dari DKM, pas diganti DKM baru, DKM lama kagak ke masjid-masjid. Makanya kita doain Ustadz Kusnadi tetap dia ikhlas, tetap dia ridho. Suatu ketika DKM-nya pindah ke Bang Acul umpamanya, dia tetap datang lebih awal. Amin. Muazin imam misalnya udah nggak jadi tugas lagi karena sesuatu hal, tetap dia sembahyang paling getap, datang sebelum qomat. Amin ya Rabbal. Inilah Pak, kata-kata ikhlas dan ridho itu gampang ngucapnya, tapi susah ngerjainnya Pak. Bener deh itu Pak. Makanya jadi orang kudu ridho. Kalau bilangin mah enak banget ya. Jadi orang kudu ikhlas. Ntar giliran lu coba bisa kagak. Dia bilangin mah bisa kita, tapi ngerjainnya sama juga. Sabar ngapa jadi orang, giliran gini ada masalah gedabak dubuk. Itu begitu. Kenapa harus demikian? Karena kalau kita masing-masing diri mengintrospeksi segala kekurangan dan kesalahan kita, nantinya pada saat di yaumul hisab, di mana mulut kita dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi. Kalau di sini sudah kita introspeksi, di sono kita anteng, tenang, kagak bingung. Amin. Kalau kita sekarangnya hanya sibuk mengintrospeksi, menilai, memonten, ngacain orang lain, nanti pas diperiksa sama Allah kita bingung dek-dewek. Bisa begini kalau kata baca Cipete, lah. Kenapa lah dia? Amal sembayangnya hilang, amal puasanya hilang, amal zakat infak sodakonya hilang, amal hajinya hilang, habis buras semua. Kenapa? Sebab di dunia kerjaannya jadi provokator, namimah, montenin orang mulu. Imam salah dikit dia ngomongin. DKM dia ngomongin. Haji Martani dia ngomongin. Sampai Bang Samsul yang rajin sedekah, kata dia kata ria itu pengen di alam. Itu orang kalau dengki hatinya jelek aja. Orang kaya sedekah aja kata pengen di alam. Agak mau liwat tuh Israel biar cekek tuh orang. Orang yang senantiasa punya pikiran atau penyakit hasud, ini habis tuntar. Itu tadi yang pas diperiksa dia habis semua. Makalah dikatakan orang-orang yang semacam itu, orang-orang yang ketika di dunia hanya pandai mengintrospeksi orang lain, dia nanti di akhirat akan menjadi orang yang muflis. Itu muflis lawan kata muflih. Kalau muflih untung, muflis itu bangkrut, suwe, sial. Alias apes. Ini Bapak saya tanya, mau jadi muflih apa muflis Pak? Muflih apa muflis? Kali milih muflis. Itu muflis manusia paling suwe seakhirat. Kalau suwe di dunia masih mendingan, kalau sial di dunia masih mendingan, kalau apes di dunia masih mendingan. Kalau suwe di akhirat, mau kemana balik, si suenya aja pada masuk neraka si suwe. Itulah Pak. Datang tahun baru Hijriah, datang tahun baru Masehi buat kita bukan hura-hura, bukan kegembiraan yang melampaui batas, tapi lagi-lagi introspeksi, bercermin diri, berkaca diri, menilai diri. Itu saja kalau kita mau lakukan, tidak ada waktu sedetik pun untuk menilai kesalahan orang lain. Betul apa tidak? Mudah-mudahan 2023 kata Peng Shui ini adalah tahun kelinci air. Di mana tahun kelinci air, laki bini yang ribut mulu akur, katanya begitu. Para penguasa akan rendah hati, akan mengayomi kepada rakyatnya. Amin. Sebab 2023 banyak yang memprediksi tahun bencana. Itu orang yang ngomong begitu, itu orang bosan hidup, itu orang tuh. Nggak boleh Pak, kita berburuk sangka dari tahun demi tahun, nggak boleh. Harusnya kita husnuzon, berbaik sang. Sebab ucapanmu adalah doa bagimu. Itu di YouTube tuh diramal tahun 2000, tahun bencana, tahun malapetaka, tahun kehancuran. Itu yang ngomong lu pengen mampus kali itu.
Apa tiap malam domelin bininya mulu kalau jadi kesel. Dia bikin YouTube kayak begitu. Tahun demi tahun, mau kapanpun itu, kalau selama kita masih kita beriman dan beramal soleh, senantiasa hidup akur rukun dengan keluarga, selalu mengingatkan pada jalan yang hak, dalam jalan kesabaran, kagak ada rugi, kagak ada bangkrut, kagak ada suwe, kagak ada sial. Amin. Kenapa? Allah yang bilang tuh, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang mereka beriman, mereka punya amal soleh, mereka saling mengingatkan untuk jalan hak, jalan kebenaran, saling mengajak untuk jalan kesabaran. Bagi mereka tidak ada rugi, bagi mereka tidak ada. Bagi mereka tahun apapun itu adalah keberuntungan, keberuntungan, keberuntungan. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila dia dititipkan harta, kemudian dia mau bersedekah dengan hartanya itu, di tahun 2022 sedekahnya biasa, 2023 menjadi luar biasa. Allah akan lipat gandakan rizkinya dengan bunga yang tak terkira-kira. Makanya nih ibu-ibu yang pada ngamal buat masjid uang prelek ya, itu tadi kata yang mengutin ada 100 perak, jangan dibuang-buang bu. Itu nanti bisa ngaling-ngalingin kemplangan malaikat ntar di kuburan. Gak bener, itu amalnya kagak berasa. Ini saya mau hitung nih bunga yang dikasih sama Allah nih buat orang yang pada sedekah, biar kita kalau sedekah jangan nyesel. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habban wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Sa'adah yang beramal, saya hitungnya gampang aja dah. Bapak beramal 100.000, itu duit itu-itunya 100.000 Allah kalikan 7, jadi 700. Dari 700 Allah kalikan lagi, dari 700.000 Allah kalikan 700. Berapa jumlahnya? Adalah 490 juta. Dari 100 keuntungan bunga yang dikasih oleh Allah kok ngaji, masya Allah. Makanya bapak kalau mau nabung jangan di bank, nanti dicolong. Jangan di ATM, nanti dicolong. Jangan didepositoin di bank, mendingan taruh di masjid, taruh sama janda. janda tua, nenek-nenek. Jadi kan kita kalau nggak naruh duit di bank kan ada yang sebulan sekali gitu ya, ada yang 5 bulan sekali, ada yang seminggu sekali. Jadi kita kudu punya sedekah mingguan, sedekah bulanan, sedekah pertengahan, sedekah per 6 bulan. Kudu begitu. Bapak kagak percaya, dari 100.000 saja Allah lipat gandakan. Dari 100 dikalikan 7 jadi 700.000. Dari 700.000 Allah kalikan lagi 700 jadi 490 juta. Kalau 200.000 itu baik, kalau 300.000, kalau 500.000, kalau 1 juta bisa kaya mendadak di sini. Di sini lah ngapa? Untuk urusan sedekah Allah bayarnya double. Dunia di kuburan bukan double, sampai 3 kali dibayar tuh. Di dunia, di kuburan, nanti di akhirat. Untuk urusan sedekah Allah kagak pilih lu mau Islam, lu mau Kristen, lu mau tukang mabok. Makanya Allah gedeg banget dah sama orang yang rajin sembahyang jidatnya pada hitam, pelit ke pantat-pantat. Bener.
Dibanding orang yang bergajul, mabuk, doyan, tapi kalau sumbangan paling depan, itu Allah demenan dia tuh. Demenan sama dia tuh. Tuh orang tukang mabuk rajin sedekah, lama-lama dapat hidayah. Dibanding yang rajin ke masjid, jidat pada hitam tapi pelitnya kagak hilang-hilang. Itu ntar lama-lama yang begitu tuh bisa berbalik jadi tukang mabuk. Kenapa begitu? Allah itu adalah Tuhan yang kagak pernah ngitung-ngitung kepada hamba-hambanya. Coba, orang yang menentang Allah dari mulai dia balik sampai mati, apakah rezekinya dikurangin? Malah lihat orang-orang ateis kaya itu. Orang-orang di luar Islam kaya kok. Kaya. Allah nggak pernah hitung-hitungan. Allah nggak pernah pilih-pilih. Ngasih rezeki kepada semua hamba-hambanya. Yang sembahyang gua kasih, yang kagak sembahyang gua kasih. Yang sembahyang setahun sekali aja masih gua kasih. Yang kafir dikasih, yang ingkar ateis nggak percaya sama Tuhan tetap dikasih rezeki. Kata Allah, aku saja nggak hitung-hitungan. Hai hambaku, itu rezeki dari aku, kenapa kamu pelit? Makanya Allah gadag banget dah. Gadag banget dah. Saking aja di samping Allah kesel, Allah ada sifat Ar-Rahman Kesel sih kesel, gue ngeliat dulu, tapi gue tungguin lu tobat agak lama-lama ini begitu. Jadi begitu Pak. Jadi daripada bapak-bapak nabung di bank nggak harapan bunga sekian-sekian, atau investasi, kan banyak yang pada ketipu itu ya. Tempo hari investasi Pandawa 5 ada tuh, yang kita nabung 1 juta dikasih bulanannya gopek. Itu sekali 2 kali kesononya hilang. Bunga hilang, duit hilang. Banyak itu. Ada investasi langit biru tempo hari di sono yang katanya dialokasikan dananya buat anak-anak yatim, ujung-ujungan nipu-nipu juga. Udah jangan percaya, udah ikutin Quran. Yang kita berinvestasi kepada siapa? Masjid nih. Tuh ibu-ibu melalui prelek tuh investasi namanya. Sisa belanja, cling 100 perak atau 1000 perak ya, 2000. Ayo, nanti itu bisa menggali kekayaan kita. Yang tertahan di langit akan diturunin, yang jauh bakal dideketin, yang dikit bakal dibanyakin, yang sulit bakal dikasih mudah. Amin. Kan doanya begitu. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana rizqi fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana rizqi qalilan fakasirhu, wa in kana rizqi mu'assiran fayasirhu, wa in kana rizqi ba'idan faqribhu. Bagaimana nariknya? Pakai sedekah. Jangan minta baik mulut daripada pemeniran tapi kagak mau sedekah. Kagak bakal ketarik tuh duit. Jadi mancing duit pakai paham ini, paham? Didik anak-anak ibu. Kalau ada tukang minta-minta, jangan ibu kasih tong, kasihin tong. Ya, biar belajar bersedekah. Jangan pernah ada di hati pikiran kita untuk supaya jadi kaya, anak dididik untuk nabung atau pelit. Dididik nabung aja kagak boleh, apalagi dididik Jangan nabung dikumpulin, nabungnya kepada anak-anak yatim, kepada janda-janda miskin, kepada orang-orang susah. Itu nabung tuh. Nanti dari situ bakal datang rezeki min haitsu la yahtasib. Jadi tahun 2023 tahun kelinci air, pas tahun kasih sayang. Ayo kita pada belajar sedekah. Insya orang-orang yang bersedekah sepanjang hidupnya nggak bakal susah Pak. Andai kata dia sakit, yang ngelongok banyak, betul nggak? Yang ngedoain banyak, sebab di dunia kagak pelit, di dunia murah tangan, di dunia baik hati. Apalagi dia sampai meninggal dunia, berebut yang gotong, berebut yang nyembayangin, berebut yang nganter ke kubur. Tapi kalau koret, medit, gitok legok, bin buntut gasiran, bin bantat ketilak. Kalau sakit doanya apa? Biar dia mati sekalian. Kalau dia ke kuburan, ngapain diantar? Kalau juga sama yang orang bail, nyembayangin malas. Ketika imam selesai menyolatkan ini si jenazah orang pelit, imam kan berkata, ayuhal jamaah, ayuhal hadirun, kaifa tashhadu hadzal maitil khair. Orang kagak mau nyaut khair, buru-buru enggak. Orang mikir dulu, khair apa brengsek ini.
Tapi jangan Pak, kalau udah mati dia mau brengsek banget, bilang aja khair udah. Kalau nggak dibilang khair kasihan Pak, nanti dikemplangin sama malaikat. Itu aja dia udah ketakutan. Sebetulnya itu orang yang kagak mau ibadah, kayak pelit, badan sehat kagak mau sembayang. Ketika habis disembayangin mau digotong, dia kalau bisa jeritanya kedengeran sama kita, dia jerit-jerit, kok mau dibawa kemana ini? Saking kita nggak dikasih dengar, pengen tahu dikasih dengar kita lepas, ya Pak ya. Jadi ini orang yang ketika di hidupnya kagak pernah mikirin tentang masa depan. Apa itu masa depan? Kubur. Masa depan kuburan Pak, bukan rumah idaman, bukan alam sutra, tapi alam barzah. Itu rumah masa depan. Ketika datang tahun demi tahun, kita kembali diingetin oleh Allah Subhanahu wa taala supaya yang belum sembahyang rajin sembahyang, yang udah rajin sembahyang tambah rajin sembahyang, yang udah rajin ke masjid tambah rajin ke masjid, yang sudah rajin sedekah jangan pernah dikurangin sedekahnya, kalau perlu tambahin lagi, insya begitu. Jadi kebaikan terus. Lalu hasilnya apa dari semua tadi? Menjadilah kita khairun nas anfa'uhum, jadilah manusia terbaik yang bisa memberikan manfaat untuk dia, bisa bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk istrinya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya, bisa bermanfaat untuk orang lain dimanapun dia berada. Inilah orang yang tidak akan pernah rugi di sisi manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu. Jadi sebelum nanti kita diperiksa di yaumul hisab, periksalah kita saat ini di dunia, supaya nanti pemeriksaan kita di alam kubur sampai nanti di yaumul hisab menjadi ringan. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu ayat berikutnya, wattaqullah, sekali lagi hai hambaku, takutlah kamu kepada Allah, begitu. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, khabirum bima ta'malun, Maha mengetahui hal-hal yang tersembunyi dari apa-apa yang kita kerjain. Jadi kalau bini bisa kita goro-goroin, manusia kita bisa bohong-bohongin, Allah tidak akan pernah sedikit pun bisa kita bohongi. Artinya 1 kali 24 jam, detik demi detik, keseharian kita dalam pengawasan CCTV akhirat. Tuh kalau mau tahu, itu kalau kita pikirin kita kagak bisa ngapain itu. Iya, makanya untuk menghilangkan dosa dari menit ke menit, dari jam ke jam, ada satu penawarnya, yaitu sholat 5 waktu. Jadi buat orang yang sholat 5 waktu, dosa dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, semuanya akan terhapus, ditolong dengan adanya sholat 5, apalagi sholatnya di masjid. Sebab kata Nabi, orang yang tekun istiqomah seumur hidupnya mendirikan sholat 5 waktu, sampai apalagi dengan berjamaah, dia bagaikan punya telaga air suci di depan rumahnya, yang dalam sehari semalam dia mandi 5 kali. Pertanyaannya, orang yang punya telaga yang bersih, dalam sehari semalam dia mandi 5 kali, badannya bersih apa kotor? Pasti bersih, alias dosanya terus diampuni oleh Allah Subhanahu. Sebaliknya, orang yang seumur umur kagak pernah mau sembahyang, tapi pengennya disembayangin. Ini bapak-bapak, termasuk kita nih orang pinter, kita tahu kalau kita nanti mati bakal disembayang, makanya sekarang kita sembayang. Ini kita orang pinter, amin. Pinter, terus apa lagi? Tahu diri ya Kong ya. Kita nih orang yang tahu diri, orang yang pinter, orang yang raksa badan. Makanya sekarang kita lelakon nih, kita lelakon sembayang, sebab nanti gue kalau mati gue disembayangin. Gue lelakon ngaji, sebab nanti kalau gue mati gue diajiin. Gue lelakon tahlil, sebab nanti kalau mati gue didatangin sama jamaah, gue ditahlilin. Kita nih orang yang cerdas, ulil albab, apa namanya? Ulil. Tapi di sisi kita ada orang yang curang itu, ya, jadi pekerjaan buat kita, nyeksa kita. Waktu hidupnya kagak mau sembayang, mati pengen disembayangin. Kalau kita kagak sembayangin, kita buang ke kali sadane, kita dosa. Betul kagak? Itu namanya curang tuh dia. Pengen dia baik didoain, dia kagak mau doain di kita. Betul kagak?
Tapi itulah sisi lain daripada kebaikan orang-orang yang rajin ke masjid. Makanya bapak-bapak nih sebetulnya mah kalau bapak mau tahu, kalau bapak dibilangin hari ini bapak sebagai calon penghuni surga, nanti takutnya lebay sama malaikat. Jadi itu dirahasiakan. Jadi kalau pengen lihat ahli surga ya ini yang ada di sini semua, amin. Ya, tapi syaratnya mati dulu. Kalau kagak mati kagak jadi ahli surga kau ya. Ya, mati dulu. Tapi mudah-mudahan matinya nanti kita husnul khotimah. Kemudian para jamaah dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari semua yang kita lakukan, amal ibadah yang kita kerjakan pada dasarnya wujud jati diri sesungguhnya manusia yang yang sempurna. Jadi siapa sih orangnya yang kepengen disebut baik? Semuanya pengen disebut baik. Nggak pengen di diri kita ada cacat sedikit pun, nggak pengen. Kita pengennya sempurna. Sebab Allah yang bilang, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Hai hambaku, jaga dirimu, rawati jiwamu. Aku ciptakan kamu sempurna, sempurna, sempurna. Jangan sampai nanti terjadi padamu summa radadnahu asfala. Kalau kamu tidak menjaga dirimu, kamu tidak sayang kepada dirimu, akan aku lemparkan kamu ke tempat yang serendah-rendahnya. Salah siapa itu? Salah Allah apa salah kita? Salah kita. Makanya di sini di sekitar Masjid As-Sa'adah saya ingatkan, kalau nanti kita mati pengen disembayangin, waktu hidup kudu pada rajin sembayang, saudara-saudara. Betul nggak? Kalau kita masih nanti udah mati pengen ditahlilin sama jamaah kita, sama saudara-saudara kita, waktu hidup kudu rajin tahlil. Kalau kita nanti udah mati pengen diajiin kayak orang-orang, waktu hidup kudu rajin ngaji. Nanti akan sendirinya datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi hidup ini kita kudu adil. Hidup ini kudu bijaksana, jangan curang, jangan culas, jangan licik. Na'udzubillahi min zalik. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil. Jadi Allah ciptakan kita nih sesempurna-sempurnanya makhluk. Suruh rawatin dirimu, jaga dirimu, suruh rawatin, kita rawatin. Maka kita terhindar dari penempatan Allah kepada tempat yang paling dasar neraka. Asfalasa, kecuali kata Allah orang-orang yang mereka beriman, illal ladzina amanu wa amilus, lagi-lagi kecuali orang-orang yang beriman dan punya amal falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka mendapatkan balasan pahala mamnun yang tidak putus. Tuh yang tadi saya bilang, kalau kita rajin sedekah pahalanya double 3, di dunia dapat, di kuburan nyampe, di akhirat udah nungguin. Amin ya rabbal. Begitulah janji-janji Allah. Kalau manusia yang demen janji kita demen, kenapa sama janji Allah kita kagak percaya? Ayo mikir. Sedangkan Allah itu maha kaya, maha menepati janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi para bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya yang udah rajin sedekah, terus rajin sedekah. Suatu ketika kita sedang enak-enaknya rajin sedekah, ada ujian datang, itu Allah sedang ngetes. Coba ketika kamu rajin sedekah, rezekimu aku kurangi, apakah engkau masih sanggup sedekah dengan uangmu yang sedikit? Gitu kira-kira. Kalau masih sanggup yang sedekah dengan uang yang sedikit, nanti rezekimu yang kurang akan aku lebihkan lagi, akan aku lebihkan lagi. Itu janji Allah Subhanahu. Jadi terus berpacu melawan setan, berpacu melawan iblis, berpacu melawan korin yang ada di badan kita. Apa tugas-tugas mereka? Untuk menyesatkan kita pada jalan-jalan yang menuju daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. 2023 adalah tahun kebangkitan buat kita untuk menjadi manusia yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Liman shaykhina wa masyaykhina wa limuallimina wa liman haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa li jiranina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka alaina salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa dumtum fi khairin wal barakati wan najah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.